Dulu beliau mewasiatkan kepada talabatul ilm, niat hafalin Al-Quran. Walaupun nggak kesampaian, seandainya meninggal dunia sedangkan dia belum selesai menghafalkan Al-Quran, belum kesampaian, maka Allah Ta'ala utus malaikat di dalam kuburannya yang ngebantu dia menghafalkan Al-Quran. Kalau wali tertentu yang mau didusi itu hak beliau, masyhur Ahmad Al-Badawi. Ini wali isin nak didusi salam no, itu isin deh. Waktu masyhur didusi tangi adus dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait dongeng-dongeng khurafat kembali dari klan Habib Ba'lawi ya teman-teman. Jadi bukan satu dua yang menceritakan kisah-kisah khurafat dari Habib Ba'lawi, tapi kita temukan ternyata banyak ya teman-teman. Nah tentunya kemarin itu adalah Bahar bin Smith, lalu kemudian Harith Al-Atos, lalu kemudian Habib yang lain, dan ada Ali Jindan, dan ada ini juga Jindan juga teman-teman ya, tapi ini berbeda Jindan yang lain. Nah ini juga pinter, yaitu ketika berceramah itu diselipkan dengan dongeng-dongeng khurafat. Tapi yang anehnya teman-teman ya, di sebelahnya itu ada Gus Baha dan Ustadz Yusuf Mansur. Masya Allah ya teman-teman ya. Jadi beliau berdua ini percaya dengan apa yang disampaikan oleh Habib Ba'lawi tentang dongeng-dongeng khurafat. Nah teman-teman, seperti apa videonya? Coba mari kita simak video lengkapnya. Ammi Salim Syatiri, Habib Salim Syatiri, beliau bilang nanti kalau masuk maktabah, perpustakaan, ada amalan yang nggak bisa kita capai, yang sulit dicapai dengan perbuatan, itu pahalanya bisa kita capai dengan niat. Maka ketika masuk perpustakaan ngelihat kitab yang banyak, niat untuk membaca semuanya, mempelajari semuanya, mengamalkan semuanya. Udah dapat. Fasilitas itu. Walaupun kita hadir di sini, banyak yang kita dengar, paling enggak kita niatkan. Masya Allah. Wa inna malikul imrin ma nawa, an-niyah matiyah. Yaqul Sayyidina Al-Junaid, man fataha ala nafsihi baban niyyah hasanah fatahallahu alaihi 70 min abwabit taufiq. Yang buka buat dirinya satu pintu niat kebaikan, dibukakan oleh Allah 70 pintu niat taufik, bantuan terwujudkan amalannya tersebut. Fi riwayah niatul mu'min khair min amalih. Ya dari sisi ya nggak pakai capek, nggak pakai keluar duit, nggak pakai apa. Pahalanya bukan nanti, dari sekarang udah bisa kita dapatkan. Makanya niat itu, Beb, niat ngapalin Quran. Ustadz Yusuf Mansur ya. Niat ngapalin Quran, aman niat ngajarin sedunia. Tapi ada bukti ngajarin mulai satu orang, dua orang. Niat ngapalin Quran. Masih ada waktu. Zakar ini tentang niat, disebutkan oleh Syekh Al-Habib Umar tentang niat menghafalkan Quran. Dulu beliau mewasiatkan kepada talabatul ilm, niat hafalin Al-Quran. Walaupun nggak kesampaian, seandainya meninggal dunia sedangkan dia belum selesai menghafalkan Al-Quran, belum kesampaian, maka Allah Ta'ala utus malaikat di dalam kuburannya yang ngebantu dia menghafalkan Al-Quran. Nah teman-teman, ini dari perkataan, yaitu katanya adalah Al-Habib Umar bin Hafiz yang dari Yaman, Tarim sana ya teman-teman. Pertanyaannya adalah, apakah yang disampaikan oleh Habib Umar ini adalah dalil? Jadi Habib Umar ini tahu dari mana kalau seseorang yang berniat menghafalkan Al-Quran lalu kemudian tidak sampai yaitu hafal Al-Quran, lalu kemudian kelak dia meninggal itu Allah kirim malaikat yaitu les private ya teman-teman. Jadi mana dalilnya? Mana ada ya teman-teman Allah menyuruh ataupun mendatangkan seorang malaikat untuk mengajari Al-Quran di kuburan ya teman-teman. Jadi ada les private, ngajarin dia Al-Quran hingga dibangkit hari kiamat udah hafal Al-Quran, masuk di dalam barisannya ahlul Quran, ahlullah wa khasatuh. Masya Allah. Ya, kita niatkan dari sekarang itu semuanya. Di sini juga ada Gus Baha ya teman-teman, sambil senyum-senyum. Ya Allah ya. Jadi yang disampaikan mereka itu hanya omong kosong ya teman-teman. Jadi Rasulullah SAW itu tidak pernah mengatakan demikian ya. Kalau Rasulullah mengatakan demikian, tentunya ini adalah wahyu. Lah ini Bapak Umar bin Hafiz ini dari mana coba teman-teman? Emang Bapak Umar ini mendapat wahyu dari Allah ya? Kok tahu sampai sedetail itu Allah akan mengirim malaikat yaitu untuk mengajarkan seseorang yang belum sempat hafal Al-Quran ketika masih hidup. Ya, mendatangkan malaikat
untuk mengajarkan di alam kubur. Sampai hari kiamat bangun tiba-tiba sudah hafal Al-Quran. Ini hoax ya teman-teman ya, bohong itu, nggak benar. Namun yang anehnya di sini ada juga Gus Baha teman-teman. Jadi Gus Baha juga terpengaruh dengan dongeng-dongeng khurafat dari Habib Ba'alawi teman-teman. Nah, ini ada video juga dari Gus Baha yang dimana Gus Baha ini mempercayai tentang terkait dongeng khurafat, yaitu ada seorang wali yang ketika meninggal itu bangun dan memandikan jenazahnya sendiri. Padahal ya teman-teman, Rasulullah SAW dan para sahabat itu tidak ada yang ketika meninggal itu tidak ada yang mandi sendiri. Tentunya Rasulullah ketika wafat dimandikan oleh para sahabat Nabi SAW, dan ketika sahabat wafat juga dimandikan para sahabat. Nah seperti itu teman-teman. Jadi ada tata cara memandikan jenazah. Lah ini kok jenazah mandi sendiri? Kok enggak sekalian yaitu mengubur dirinya sendiri? Nah itu kan suatu jadi pertanyaan ya teman-teman. Nah oke, mari kita simak videonya. Kalau wali tertentu yang mau didusi itu hak beliau. Masyhur Ahmad Al-Badawi. Ini wali isin nak didusi salam no. Itu isin deh. Wah kira masyhur didusi tangi adus dhewe. Mandi sendiri. Isin dong, misalnya wali terus. Nah itu hak beliau, Pak. Jadi ulama fatwa wajib itu tapi ra iso kalah keramat akhirnya. Tapi itu kan orang tertentu. Ya, tapi nak buka ukuran kan repot. Wong sing iso ngono sak rohku dalam sejarah mung siji loro. Dan nyon sewu Kanjeng Nabi sing akramul khalqi ya normal didusi Sayyidina Ali, Fadl, Abbas. Nabi piyambak ya posisine gitu mandikan. Padahal Nabi sudah suci. Artinya Nabi diproses ka'adatil basyar. Lah nak nuruti mandi untuk mensucikan kan enggak mungkin Nabi butuh disucikan. Wong kondisi beliau sudah suci. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi ya kesimpulannya Gus Baha ini juga mempercayai tentang terkait ada seorang wali yang ketika meninggal itu memandikan jenazahnya sendiri. Nah seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita lihat ya, yaitu sejarahnya Rasulullah SAW itu ketika wafat itu dimandikan oleh para sahabat Nabi SAW. Jadi gak ada itu ya teman-teman ya, yaitu kok ada wali alasannya itu malu dimandikan, lalu kemudian bangun mandi sendiri. Tentunya ini adalah cerita-cerita khurafat ya teman-teman. Ya memang ada yang mengatakan itu ada kitabnya. Ya Habib Ba'alawi juga, mereka itu juga ada kitabnya. Bahwasanya kitab ini ya karangan dari Habib Ba'alawi. Nah di situ yang ada seorang wali yang mandi sendiri itu memang ada kitabnya ya teman-teman. Ya semua itu ada kitabnya. Bahkan orang Syiah saja ya ketika mereka itu dongeng-dongeng khurafat itu juga ada kitabnya. Nah, jadi masalahnya kitabnya itu siapa yang ngarang, lalu kemudian si fulan ini, apakah si fulan ini ya benar-benar bisa dipercaya, apakah berdusta? Nah, seperti itu teman-teman ya. Ya seperti Habib Ba'alawi, mereka itu ada kitabnya. Misal seperti Faqih Muqaddam, yaitu Mi'raj bertemu dengan Allah SWT 70 kali dalam sehari. Itu ada kitabnya teman-teman. Bahkan tentang terkait masalah ya, ada seorang Habib yang bisa menurunkan hujan susu, ya itu ada kitabnya, sama ada kitabnya. Tapi apakah ya sahih kitab itu yang dikarang oleh yaitu Habib Ba'alawi, apakah itu bisa dipercaya? Nah ujung-ujungnya itu hanyalah dusta. Ya nggak ada seperti itu, seakan-akan yaitu menandingi mukjizat Rasulullah SAW. Tidak mungkin ya teman-teman ya, karomah itu seperti itu nggak mungkin. Nah di situ kita bisa paham ya teman-teman ya. Jadi kita itu jangan mudah percaya hal-hal demikian. Apalagi yang bisa menurunkan rantai emas dari langit. Ini ada orang yang katanya wali, ya malu dimandikan jenazahnya, lalu kemudian bangun mandi sendiri. Ini logikanya dari mana teman-teman? Sedangkan para sahabat Nabi SAW mereka itu semua dimandikan ketika wafat, dimandikan para sahabat. Rasulullah juga dimandikan para sahabat Nabi SAW. Dan seterusnya. Nah maka dari itu, nah itu ada fikih yang namanya adalah fikih memandikan jenazah. Nah teman-teman ya, jadi jangan mudah kita percaya dengan dongeng-dongeng khurafat. Kita kembali di video awal tadi ya teman-teman tentang terkait khurafat dari yaitu Bapak Jindan. Yang dimana ya Bapak Jindan ini kaul dari Habib Umar ya, Pak Umar ini, perkataan dari Pak Umar. Jadi Pak Umar ini dapat wahyu apa ya? Kok bisa mengetahui kalau ada seseorang yang ketika berniat menghafal Al-Quran lalu kemudian tidak sempat hafal Al-Quran, sudah meninggal, nah nanti di kuburnya Allah itu menyuruh malaikat untuk mengajari Al-Quran agar supaya apa? Agar supaya hafal. Nah jadi ada les private ya teman-teman. Jadi ketika dibangunkan pada hari kiamat itu sudah khatam Al-Quran. Jadi maknanya sudah hafal Al-Quran.
Ini dari Bapak Umar. Jadi Bapak Umar ini ya dapat wahyu dari mana? Ya itu hanya karangan-karangan dari Pak Umar, teman-teman. Jadi kalau begitu ya nggak usah ada ya tahfiz Al-Quran ya, mondok untuk menghafal Al-Quran, nggak usah kalau seperti itu. Tentu saja nanti ada orang berpikiran, alah nggak usah belajar ataupun nggak usah hafal Al-Quran lah, nanti juga kita yang penting niat, kita meninggal lalu kemudian nanti ada les private di kuburan. Ini dari mana teman-teman seperti itu? Ya, jadi kan rusak teman-teman ya. Jadi nanti nggak ada yang hafal Al-Quran kalau berpikirannya seperti itu. Ya kenyataannya pondok-pondok tahfiz ya, mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran. Tapi ini kok ada seorang ya berkata demikian, ada les private ya teman-teman. Tentunya ini nggak benar. Ini adalah bohong, dusta. Nah maka dari itu jangan percaya dongeng-dongeng khurafat ataupun perkataan dari Pak Umar tersebut ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang disampaikan ya. Jika video bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.